Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan looping, ya, perulangan. Ya, di sini pertama kita masuk ke for loops. Sebenarnya sangat sederhana sekali ya. Cukup for, kemudian misalnya kita sudah ada di atas misalnya list ya. Kita bikin dulu list, misalnya contohnya list 6 sama dengan 1, 2, 3 seperti ini ya. Kemudian di bawah kita bikin for ya, for n misalnya in 6 seperti itu. Kita bisa melakukan itu, kita print n, sederhana. Oke, keluar hasilnya 1, 2, 3 seperti ini. Jadi dia akan ngeloop isi dari suatu array ini atau list ini ya. Dan dia diletak dalam setiap perulangan dalam variabel sementara yaitu n. Dan itu yang akan diprintkan di sini. Ya, sederhana for loops seperti itu. Bisa cara lain untuk selain mengakses list, kita juga bisa mengakses misalnya 6 tuples misalnya. Ya. 1, 2, 3 seperti ini ya, 6 tuples 1, 2, 3 seperti ini. Jadi 6 tuples yang kita looping, dia juga jalan ya, dia bisa juga. Jadi bisa kita loopkan isi dari list ataupun isi dari tuples. Bagaimana kalau kita bikin 6 set sama dengan 1, 2, 3. Kita coba lagi 6 set ya, bisa sama saja. Jadi list ataupun tuples ataupun set itu bisa di looping isinya seperti ini. Nah, cuman ada satu lagi yang tambahan ya, ketika kita ada dalam tuples ini kan kita ada 2 isi seperti ini ya. Jadi contohnya kita ada list misalnya kita ada isi tuples itu yang tadi NIDN tadi contohnya ya. Kita ambil saja di atas ya, seperti ini. Kita ada dosen nih ya, kita tampilkan lagi di bawah seperti apa. Langsung aja kita ambil seperti ini. Ya, contoh ini kita letak dosen merupakan array yang isinya adalah tuples yang isi dari tuples itu adalah NIDN dan nama dosen. Nah, sekarang bagaimana cara kita ngeloop array dosen ini dan isinya juga mau kita pecah ya. Nah, jadi kalau kita set seperti ini, kita print n, yang keluar kan kedua tuplesnya, kedua isi dari tuplesnya, tapi dalam bentuk tuple seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita mau mengakses yang depannya saja atau belakangnya saja gitu? Ya, tentu sebenarnya bisa kita bikin 0 seperti ini kan ya, atau kita bikin 1 seperti ini gitu. Nah, tapi bagaimana kalau kita mau mengaksesnya bukan dalam bentuk seperti ini, tapi langsung di sini kita bikin misalnya NIDN, nama seperti itu. NIDN, kemudian kita printkan nama. Apakah bisa seperti ini? Bisa ya. Jadi itu tuplesnya bisa kita keluarkan isinya sesuai dengan berapa banyak isi dari tuples itu. Kebetulan ini tuple isinya ada 2, jadi bisa langsung kita pecah seperti ini. NIDN, nama, in dosen itu adalah list yang isinya adalah tuples. Nah, kalau mau tambah kurung biar dia mirip kayak tuples, itu bisa juga seperti ini.
tidak pengaruh. Ya. Jadi itu untuk for loops. Nah, sekarang kita masuk ke while loops. While loops seperti apa? While true. Nah, kita lakukan apa? Print benar. Seperti ini. Ya, konsepnya seperti itu. While suatu kondisi, maka lakukan sesuatu tersebut. Tapi apa yang terjadi kalau kita bikin while true print benar? Maka dia ketika sudah ngeprint benar, berikutnya diceknya while true, dia masih true lagi. Jangan benar terus. Saya harus nyetopkan running ini. Ya, kita interrupt kernelnya. Nah, jadi untuk while kita harus hati-hati, kita harus ada batasnya di sini. Kapan dia akan berhenti? Kalau di for itu jelas, dia hanya ngelupkan isi suatu tuples, list ataupun set, ya, ataupun nanti kita lihat di bawah range seperti apa contohnya. Ya, tapi di sini kalau untuk while loops kita harus ada ngeset kapan dia harus berhenti. Ya, contoh misalnya di sini batas misalnya 10, ya. Kemudian kita bikin di sini while true, misalnya seperti itu. Kemudian kita bikin suatu angka misalnya ya, A sama dengan mulai dari 0. Kemudian kita print benar. Kita print angka tersebut. Kemudian setelah kita print, A-nya kita tambahkan jadi tambah 1. Jadi A-nya jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini kita bikin ambang batas. Ketika A kecil dari batas, seperti itu. Maka dia ada ambang batasnya kapan dia harus berhenti, dan A-nya akan ditambah setiap looping itu berjalan gitu. Kalau kita jalankan, dia menghasilkan 0 sampai 9 seperti itu. Ya, sederhana. Di sini bisa kita bikin operator. Ya, untuk intinya ini adalah true atau false isi dari sini. Jadi dia kayak if ya. Jadi dia akan pengecekan di sini kondisi tertentu untuk menentukan apakah dia mau turun melakukan looping atau tidak. Nah, karena di sini dia di angka terakhir 9, ya, dia print 9, kemudian berikutnya adalah A-nya menjadi 10. Ketika naik ke atas, A 10 kecil dari batas kecil dari 10, itu dia udah jadi false. Ketika false, dia tidak akan melanjutkan isi dari loopingnya, dan dia berhenti. Nah, seperti itu untuk while loops. Berikutnya range. Nah, range ini ya sederhana. Range 5 misalnya, hasilnya apa yang merupakan range dari 0 sampai 5. Jadi defaultnya kalau kita tidak tampilkan hanya 5 kita buat, sebenarnya dia ada mulai dari mana ya, start, end, seperti ini sebenarnya. Cuman start ini memang dia betul dimulai dari angka tersebut, tapi end ini ambang batasnya. Artinya kalau kita bikin 0,5 seperti ini, dia dimulai dari 0 tapi diakhiri dengan 4 ya, jadi batasnya tidak diikutkan. Nah, kapan kita menggunakan ini? Kita bisa menggunakan ini ketika looping misalnya for ya, n in range 0 sampai 5, kita printkan n tersebut. Nah, seperti ini. Jadi dia mulai dari angka 0 sampai ambang batasnya 5, tapi 5 tidak masuk, sampai 4 saja. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup di situ untuk looping, perulangan mulai dari for loops, ya, while loops, dan juga ada range untuk menghasilkan suatu range tertentu. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke list comprehension, function, dan lambda expression. Demikian, terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.